Selamat semuanya. Hai. Hai. Siapa yang masuk? Kita kelas berdoa. Jadi kawan-kawan jangan belajar dengan materi sebelumnya di bab 7. Apa kalian sudah masih ingat? Jadi apa itu? Tentang budaya dari situ. Suku kalian suku apa? Suku Lematang. Orang tua kalian dari suku mana saja? Gitu, dari Matang, dari Matang juga, ada suku Bali, suku Grek. Baiklah, hari ini kita akan membahas di bab 8 yaitu buku saya, buku Malang, topik ini berubah. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, kita memahami peristiwa alam, yaitu memahami konsep peristiwa alam dan bencana alam serta perbedaannya. Yang kedua, kita mengetahui jenis-jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan penyebabnya. Dan yang ketiga, cara menghadapi bencana alam dengan tepat dan meningkatkan kesiagaan. Pertanyaan esensialnya, apa yang dimaksud dengan bencana alam, peristiwa alam? Peristiwa alam adalah kejadian yang terjadi secara alami di alam tanpa campur tangan manusia. Bagaimana peristiwa alam bisa menjadi bencana alam? Peristiwa alam menjadi bencana alam ketika menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia, seperti kerusakan dan korban jiwa. Lalu, mengapa Indonesia menjadi rawan bencana alam? Karena Indonesia terletak di cincin Asia Pasifik dengan pertemuan 3 lempeng tektonik, banyak gunung berapi aktif, iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Apa itu peristiwa alam? Peristiwa alam adalah kejadian yang terjadi di alam secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hujan, angin, gempa bumi, gunung letus, gelombang laut. Peristiwa ini merupakan dari siklus alami bumi yang berubah terus-menerus. Apa itu bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia seperti kerusakan dan korban jiwa. Bencana terjadi ketika peristiwa alam bertemu dengan kondisi rentan penduduk seperti pemukiman di daerah rawan atau kurangnya kesehatan. Mengapa Indonesia sering disebut bencana alam? Letak geografis Indonesia berada di cincin Asia Pasifik, Ring of Fire, ketemu 3 lempeng tektonik, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Banyaknya gunung berapi. Indonesia memiliki gunung berapi 127 gunung berapi yang aktif. Gempa bumi. Gempa bumi pengertiannya adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi. Akibatnya pelepasan energi secara tiba-tiba. Penyebabnya itu pergerakan lempeng tektonik tersebut. Aktivitas gunung berapi dan letusan batuan. Cara menghadapinya, melindungi bawah media kokoh, jauhi jendela atau benda yang bisa jatuh, keluar dari area terbuka, berlangsangan, lalu siapkan tas siaga bencana alam. Lalu gunung letus. Gunung letus adalah keluarnya magma, abu vulkanik, dan gas dari gunung berapi ke permukaan bumi. Penyebabnya itu tekanan magma yang sangat besar di dalam perut bumi. Perut bumi mencari jalan melalui kawah gunung. Cara menghadapinya, ikuti arahan PV, MBG, pusat balik, terus pakai masker untuk melindungi pernapasan, segera mengungsi jika diberitakan, berventilasi rumah dari abu vulkanik. Karena abu vulkanik itu panas, kalau kena badan, melepuh-melepuh seperti korban kebakaran. Terus tsunami adalah gelombang laut raksasa akibat dari gangguan dasar laut seperti gempa gunung letus. Penyebabnya gempa di bawah dasar laut, longsor laut, letusan gunung api laut. Cara menghadapinya, lari ke daratan tinggi saat gempa kuat di pesisir, jauhi pantai, ikuti jalur evakuasi dan kembali sebelum aman. Jadi kalau ada tsunami itu lari cepat ya, jangan ini tunggu arahan dulu. Seperti tsunami Aceh 2004. Lalu banjir adalah tergenangnya daratan oleh air banyak yang tak terserap tanah. Penyebabnya curah hujan tinggi, penyebabkan saluran, penggundulan hutan, sampah sembarangan. Cara menghadapinya, pindah ke tempat yang tinggi, matikan listrik, siapkan pelampung, dan siapkan dokumen di tempat yang dekat air. Pernah kena banjir kan? Nah, kenapa banjir di sini? Nah, di sini ada keserap penyebabkan saluran nggak? Kayak kalau ada karet, ada. Lalu tanah longsor adalah perpindahan massa tanah atau bebatuan menurungi lereng karena gangguan stabilan. Penyebabnya hujan deras, penggundulan hutan lereng, getaran gempa, tanah lemah. Cara menghadapinya,
hindari bangun di lereng curam. Waspada tempatkan tanah setelah mengungsi jika hujan berkepanjangan. Tanam pohon di lereng. Angin puting beliung. Pengertiannya angin kencang berputar dengan kecepatan tinggi bergerak tidak menentu. Penyebabnya perbedaan suhu ekstrim, pertemuan awan panas dan awan dingin, cuaca tidak stabil. Cara menghadapinya berdasarkan jamin bahwa bisa ada terjadi listrik, tutup pintu dan jendela hindari bangunan tidak kokoh. Apa yang sedang kalian pelajari? Peristiwa bencana alam versus bencana alam ini karena kejadian alam, sedangkan bencana alam peristiwa alam adalah kejadian alami, sedangkan bencana alam kejadian jika berdampak buruk bagi manusia. Indonesia rawan bencana alam terutama di Asia Pasifik dengan 3 kepala lempeng, sering terjadinya gunung meletus, gempa, tsunami. Kunci keselamatan itu kesiapan dan pengetahuan adalah menghadapi bencana alam, menjaga lingkungan juga penting untuk mengurangi risiko bencana. Wis, siapa yang mau jawab? Nah, duduk ayo. Di tentara. Ini baca alam di alam, kejadian alami di alam. Kedua siapa mau jawab? Karen? Ya, alam kan Indonesia sering terjadi bencana alam karena cincin api Pasifik. Oke, ketiga ini apa yang harus dilakukan saat terjadi? Tertimbun di bawah meja yang keempat. Penyebab utama banjir. B. Curah hujan tinggi dan penyumbatan saluran air. Kelima yang terakhir, siapa? Nih, kita Jika merasakan gempa kuat di pesisir, apa harusnya dilakukan? C. Segera lari Oke, kita lakukan yang tadi itu memahami bencana alam. Di sini kan ada banjir, tanah longsor, gempa bumi dan kekeringan. Dan sini ada sebab dan akibatnya. Ada di sini secara kelompok. Ini kan bisa disimpulkan. Siapa mau menyebutkan dari materi ini? Ayo, kita. Sebenarnya adalah bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan bisa terjadi karena peristiwa alam, yaitu aktivitas yang ada di dalam bumi. Dua, bumi berubah karena faktor dan alam dan hal ini tidak dapat dicegah oleh manusia. Tiga, peristiwa alam bisa menjadi bencana alam jika menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Empat, bencana alam bisa berupa kejadian gempa bumi, meletus, abu vulkanik, banjir dan tanah longsor. Terima kesimpulannya dari materi ini. Kita akhiri pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.